Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narita Aurelia Ramadanti dengan NPM 22.1160. Di sini saya akan menjelaskan tentang ius constitutum, ius constituendum, dan penggolongan hukum untuk memenuhi tugas UTS PHI atau pengantar hukum Indonesia dari Ibu Tia. Pertama itu ada ius constitutum. Ius constitutum ini berasal dari bahasa lain, yaitu ius positium, yang berarti hukum yang ditetapkan. Ius constitutum di sini artinya hukum positif yang berlaku pada saat ini dalam masyarakat dan wilayah tertentu. Nah, objek yang diatur di dalam hukum positif ini sekaligus subjek atau pelaku. Nah, ini berakibat penting untuk metode keilmuannya serta kualitas hukum atau penjelasan mengenai sebab akibat hukum. Yang menjadi objek ilmu hukum positif berbeda dengan ilmu hukum atau ilmu alam. Hukum positif nih sebagai sebuah perangkat kaidah untuk manusia atau masyarakat. Ia diatur oleh metode keilmuan humanitis atau humaniora, bukan diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti atau ilmu alam. Nah, hukum positif yang mengatur perilaku manusia yang merupakan bukan benda mati, tetapi makhluk hidup yang memiliki pikiran serta kemampuan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk atau etika. Nah, hukum positif atau ius constitutum jika dikaitkan dengan etika, maka juga berhubungan dengan moral. Maksudnya bahwa hukum positif juga memiliki hubungan yang erat dengan moral dan norma yang ada dalam masyarakat. Yang kedua itu ada ius constituendum. Nah, ius constituendum itu hukum yang menjadi cita-cita dalam pergaulan hidup sebuah negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Nah, menurut Utrecht, setelah diundangkan, maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Dengan demikian, hukum positif saat ini pernah menjadi hukum yang dicita-citakan di masa lampau. Jika ius constitutum kini memiliki kekuatan hukum, maka ius constituendum penuh akan nilai sejarah. Namun, belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan peraturan lain. Nah, Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan, ius constituendum itu berubah menjadi ius constitutum dengan beberapa cara. Yang pertama itu, digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. Semula menjadi rancangan ius constituendum. Nah, yang kedua itu perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru. Nah, yang ketiga itu penafsiran peraturan perundang-undangan. Sebab penafsiran yang ada saat ini bisa jadi tak sama dengan penafsiran masa lampau. Penafsiran pada masa kini itu dahulu merupakan ius constituendum. Nah, yang keempat itu perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Dengan demikian, pembedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum itu suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Artinya, suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang karena digantikan oleh gejala yang semula dicita-citakan. Akhir ada penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini ada beberapa jenis hukumnya jika kita menggolongkannya. Yang pertama itu ada hukum berdasarkan bentuknya. Yang ini tuh ada hukum tertulis sama hukum tidak tertulis. Nah, kalau yang hukum tertulis ini dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya KUHP dan Undang-Undang 1945 atau yang lainnya. Nah, yang kedua yang tidak tertulis itu hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi akan tetapi menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya itu hukum adat dan hukum agama. Nah, yang kedua itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Dan ada lagi yang terakhir adalah hukum ilmu. Nah, yang ketiga itu ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Nah, yang ini tuh ada dua, yaitu hukum memaksa dan hukum yang mengatur. Nah, yang keempat itu ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, yang ini tuh ada hukum nasional, hukum internasional, sama hukum asing.
Nah, yang kelima itu berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constituendum dan ius constitutum. Nah, kalau berdasarkan wujudnya itu ada hukum objektif sama hukum subjektif. Nah, yang ketujuh itu ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Nah, ini tuh ada hukum publik, nah atau hukum negara. Nah, jenis hukum yang ini tuh mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Nah, ini juga dibedakan nih menjadi beberapa, yaitu ada pidana, ada tata negara, ada tata usaha negara, ada hukum internasional, ada hukum private atau hukum sipil. Nah, hukum sipil nih dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Dan nah, yang terakhir itu ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, yang ini tuh ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Dan presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.